Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu nggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kamis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunnah dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga ada salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, tapi juga pernah tidak kunut karena Nabinya orang banyak. Karena bukan Nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul ya, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ketika andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabah saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rubaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabah. Itu kayak iya kayak enggak. Nah hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah, itu terus ada Al-Madhaibul Arba'ah. Ketika implementasi di Indonesia dulu Ahmad Dahlan juga ngaji bahasa oleh darat, Mbak Hasyim Asy'ari juga ngaji bahasa oleh darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khatib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka mendadani desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Anak tobibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akan tunggali, tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada Nabi itu yang tertawa terus guyon terus, yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus, seakan-akan nggak ada adab saja.
Yang satu tanya, mali aroka abisan ka annaka taqnatu mir rahmatillah. Wong kok murung terus koyo donya ora ono rahmat deh. Nah, Anda ini orang hebat. Buyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, Endo ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah, kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas, masalahnya apa? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut, beliau nggak kunut. Ketika tanya lima ada tarokal kunut, ikroman di halal, mantap saya menghormati mantap ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama, orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa, tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa aja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya, soal perbedaan harus dengan NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin DUI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya, sifli wajah Rasulillah, coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat tuh nangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh, kenapa? Engkau kan sahabat. Sungkan, sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal, bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah, itu ijtihad, maksudnya itu ijtihad, itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah, dan uang ora kepikiran nyangoni ya. Nah, tapi aku tawaduk melas. Terus dibalik nombal musake. Kok nang ra iso mulai ya gitu. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, tadi orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah istiqat, sudah ada usah di semuanya sudah, yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Alhamdulillah, baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya, Masya Allah, terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun toh yang hadir tidak semuanya milenial, ada post milenial juga di sini. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh, kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur, yang paling enak itu adalah beliau, Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Enaknya pripun? Dadi Kiai yo iso, dadi Gus ya iso. Itu posisinya paling enak di antara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau, enggak apa-apa. Langsung saya buka pertanyaan, yang ditanya 2 orang, jangan pendampingnya. Yang ditanya 2 orang, kalau enggak Gus Baha, Gus Kausar. Saya hitung sampai 10, enggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. 1, 10. Ada yang 2 mawon nggih, pertanyaannya 2. 1, monggo. Yang perempuan, saya ingin yang perempuan, monggo. Sudah 2, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Gus Baha, saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Insya Allah ilmu saya tambah walaupun tidak banyak. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Yang pertama, karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan. Mudah-mudahan ilmu ingkang saya dapat dari panjenengan niku saged barokah niku Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus nggih, yang satunya dulu. Ya Pak Cik. Oh gitu. Monggo Gus. Itu tetap barokah dan kebaikan itu mah nggak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot. Jadi kalau dalam kitab fikih disebut iktifaan bil idzni syar'i, karena syara akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu udah hanya masalah YouTube sampean. Saat tadi melihat wajah Gus Ali ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu. Lama-lama mau baca sholawat, ya Rasulullah pamit dulu mau baca sholawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil idzni syar'i. Ya jelas ini ya. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa pulsane tuku dhewe lek ndelok YouTube. Wifi-nya juga jangan nyolong. Harus passwordnya izin kepada yang punya wifi. Baru nanti 100% barokah. Mbak yang belakang bisa berdiri. Yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus, saya di sini mau tanya, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Ngapunten, yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman. Hah? Oh ya, hubbul wadon minal iman. Monggo Gus. Ini benar-benar ahli. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show, ya memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak madarat bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak apa menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap Islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang ramai itu masalah rancangan KUHP itu, rektor UI juga ketemu saya, pamit Gus mau demo ya tapi yang baik dan sopan kan. Karena begini ya, di Quran itu ada ayat walau la tafwa inna safa'atuhum ibadillah fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif.
Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus, presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit gitu. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Makhuyira Rasulullah bina amroini lakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikanin Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain. Kadang jawab as-sholat li awwali waktiha. Karena penanyanya ini beda. Nggak tahu sholat. Gimana? Takut nggak tahu sholat. Ya, takut atau sholat kata beliau. Kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat itu akabiri sahabat papan atas sudah ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etika. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasamansu, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya tidak tanya, tapi lebih sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga. Kalau istri gak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan gak mungkin dipaksa. Ini ketularan. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir serius. Ketularan ya, sudah ketularan itu. Karena keburukan itu mudah nular. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu enggak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya enggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun maqalahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Saya pernah dereno bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke bapak, Pak Yai, jadi wong melarat itu ra enak. Ajane ya wis suwe dadi wong melarat ra enak. Itu pas Ramadan. Kenapa kata bapak? Bapak saya itu teman akrabnya Gus Ali, senengane ya guyon, mau meninggal aja masih guyon. Bapak itu guyon terus. Kenapa? Sudah puasa nggak makan, buruh orang, macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena buruh orang. Enak jadi wong sugih puasa diam di rumah gini-gini terus. Terus kata bapak saya gini, enak wong larat. Jadi wong sugih nak puasa berat. Kok sakit ya? Esok mangan pecel, awan rawon, engkau sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nah sampai kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya, nak ngono podo-podo abot. Jadi hasutnya pada orang kaya terus gak ada. Nah ini pentingnya ilmu, jadi pentingnya pendamping tadi. Setelah diberi jelasan, oh maturoni ternyata podo-podo abot gitu. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi. Yai saya puasa, kerja gini-gini, bojo sitok elek, terus jadi yang bojone 4 cantik semua abot aku. Karena harus tinggalkan 4 yang cantik tadi yang bisa menghidupkan tadi itu. Itu kan juga demonstrasi, artinya mengutarakan apa yang, jadi itu saya pikir seperti itu. Ya ini
Pokoknya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, jembar rezeki.